Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita akan mencoba belajar firman Tuhan yang akan kita pahami supaya di dalam kekristenan kita ini kita tidak menjadi orang yang bebal, orang yang bodoh, lalu menggali kubur kita sendiri. Apa maksudnya? Kita akan bersama membaca dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 dan 22. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami berperilaku tidak seperti yang Engkau inginkan. Padahal kami sering membaca firman Tuhan dan mendengar kebenaran firman. Namun kami kurang mendengar dan memahami dengan benar, sehingga pemahaman kami seringkali menjadikan diri kami ini terjerumus kembali dalam dosa. Ampuni kami. Sekarang berbicaralah supaya kami semakin terang, semakin berhikmat, dan boleh menjalani kehidupan seturut kehendak Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau ada seorang meninggal itu, dia akan dikubur atau kremasi. Dan biasanya ada petugas untuk menggali kubur atau mempersiapkan api kompor untuk kremasinya. Jadi tidak sendiri ya, kecuali kalau terperosok, jatuh, memang tidak direncanakan untuk meninggal saat itu. Namun ya tidak jarang orang tiba-tiba jatuh ke dalam jurang, dan kemudian dia meninggal. Namun dia tidak menggali kuburnya sendiri. Nah, istilah menggali kuburnya sendiri itu adalah orang yang berperilaku tidak tepat tetapi tidak pernah diperbaiki. Sehingga akhirnya dia akan menemui kesulitan, bahkan mungkin kematian, dan orang mengatakan ya itulah sikap hidup yang menggali kuburnya sendiri. Karena dia tidak pernah mendengar dengan baik, memahami dengan baik, dan berperilaku dengan baik. Ya, dia mau menjalani kehidupan seturut kata hatinya yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Nah, kita membaca bagian dari firman Tuhan bagaimana umat Israel saat itu mendengarkan berita firman Tuhan, padahal mereka sudah mendengar berkali-kali. Tetapi ketika Yesus yang membaca dan mengajar, di sini dikatakan mereka takjub mendengar pengajaran Yesus. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Jadi artinya apa? Artinya bahwa pengajaran yang mereka terima itu membuat sesuatu yang berbeda. Ada hati yang dibukakan, harapan yang dibangkitkan, sukacita yang dipulihkan, dan mereka semakin mengerti apa yang dikehendaki oleh hukum Taurat dan firman Tuhan. Nah, selama ini mereka mendengar apa? Ya, selama ini memang kitab Taurat dibaca, tetapi seringkali diterjemahkan sesuai dengan aturan nenek moyang. Ya, misalnya seperti bacaan minggu kemarin kita membaca bagian dari firman Tuhan, bagaimana murid-murid Yesus itu makan tanpa cuci tangan. Lalu orang Farisi, ahli Taurat protes gitu ya, protes keras. Tapi Yesus kemudian menjelaskan itu sebetulnya bukan peraturan hukum Taurat tuh. Itu tidak mengandung dosa. Ya, kalau tidak sehat, ya, tapi tidak berdosa. Yang berdosa itu adalah ketika kamu mempunyai dendam, amarah yang tidak bisa untuk kamu lepaskan, itu adalah dosa. Nah, di sini kita belajar bagaimana Yesus menjelaskan dengan sangat hikmat dan baik, benar, hingga banyak orang tuh punya harapan, punya sukacita. Oh, ternyata surga tuh seperti ini. Ternyata Mesias sudah dikirim. Ternyata Mesias itu memberikan kepada mereka kekuatan untuk mengaku dosa dan hidup dalam pembaharuan karya Mesias, pengampunannya, kasihnya, penebusannya, dan mereka banyak yang meninggalkan kehidupan dalam dosa. Nah, berbeda dengan ahli Taurat, ya, dengan orang Farisi, itu yang dikatakan mereka hidup untuk menggali kuburnya sendiri. Karena mereka tidak mau percaya Yesus, menentang ajaran Yesus, bahkan mereka menyalibkan Yesus. Lalu, apa yang mereka dapatkan dari hasil iman mereka seperti itu? Mereka tidak dapat apa-apa, keselamatan enggak, lalu sukacita ya tidak, bahkan sebaliknya mereka punyanya ketakutan.
Takut kalau kedudukannya digeser, takut kalau jabatannya dilepas, takut kalau kekayaannya berkurang, takut kalau tidak dihormati, takut terus isinya. Walaupun mereka punya jabatan dan kekayaan. Tapi tidak ada tentram, tidak ada damai, karena tidak menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai pengampun dosa. Nah, kita pun belajar demikian. Jangan kita itu hanya sekedar membaca untuk mencari kesenangan diri sendiri. Wah, ini cocok dengan aku. Kalau itu hari ini belum cocok. Firman Tuhan itu hendaknya kita baca untuk memperbaharui hidup kita. Mungkin hari ini kita tidak terlalu cocok dengan ayatnya, tetapi bukan berarti tidak cocok. Kita evaluasi. Minggu lalu memang itu berbicara pada kita, atau ini akan menjadi bekal untuk masa depan kita. Nah, ini akan menuntun hidup kita untuk menjadi berhikmat. Satu langkah sudah dituntun oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan, mungkin kita katakan hari ini kok biasa saja ya, tidak tersentuh sangat kuat. Tetapi ketika minggu depan kita mempunyai masalah yang menyentuh hati kita, firman Tuhan yang minggu lalu kita diingatkan, oh Tuhan sudah menyiapkan kita. Sebelum semua terjadi, Dia sudah menguatkan, menyiapkan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang tahu kemana kita akan dituntun dan arah jalan hidup kita kalau kita berserah kepadanya. Nah, ini orang menjalani kehidupan menuju kehidupan ke alam yang kekal, kerajaan surga, bukan ke alam maut, menggali kuburnya sendiri. Jadi orang yang menggali kuburnya sendiri itu dengar firman tapi menganggap remeh, lalu tidak mengubah sikap hidupnya, tidak mengubah sikap hatinya. Dia katakan ya udah tahulah, tapi kemudian dia terjebak kembali dalam dosa, dia sekedar mengaku dosa, minta ampun, tapi tidak memperbaiki citra dirinya sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Nah, kita belajar. Siapa diri kita di hadapan Tuhan? Seorang yang sudah melakukan perselingkuhan, disadarkan untuk kembali kepada istri dan anaknya. Tetapi dia tidak mau. Ya, dia mengatakan sudah nggak cocok. Karena dia mungkin sedang ketresnan, jatuh cinta pada pacarnya yang baru ini ya, selingkuhannya. Waduh, diapa-apakan pun tetap tidak mau. Nah, akhirnya memang dia berpisah dengan istri dan anaknya, tetapi kemudian selingkuhannya juga menendang dia, mengatakan, nah kamu sekarang sudah tidak kaya, ternyata kekayaanmu itu dari istrimu. Warung yang besar adalah istrimu, kamu itu nggak punya apa-apa, ngapain aku sama kamu? Pergi saja. Orang ini tidak punya pekerjaan, tidak punya keluarga, menggali kuburnya sendiri, menggali kematiannya sendiri. Berapa banyak orang seperti itu, termasuk orang Kristen. Kamu harus jujur ya, tengah pekerjaan, disiplin, baik, tetapi kita tidak melakukan itu. Mungkin kita sentimen pada seseorang, lalu menyingkirkan orang itu sebagai saingan. Itu artinya kita juga menggali kubur kita sendiri. Sikap-sikap yang tidak bijaksana, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, tentunya berasal karena kita tidak paham firman Tuhan. Orang yang memahami firman, dia akan menuntun atau membangun hidupnya mengarah pada surga. Tapi orang yang tidak paham firman, sedang menggali kuburnya sendiri. Di mana posisi kita saat ini? Mari kita perbaiki. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tolong kami untuk kami tidak mengeraskan hati Bapa, tetapi kami mau memahami kebenaran firman seturut kehendak-Mu, supaya langkah-langkah hidup kami ini menuju kerajaan surga, kekekalan yang Engkau siapkan untuk kami, dan kami tidak menggali kubur kami sendiri, sebab kubur sudah kami tinggalkan, dan kami akan menuju ke alam kekal bersama dengan Yesus. Oleh karena itu, mampukan kami mendengarkan firman, membuat kami berubah, dan kami selalu dekat dengan Sang Mesias Juru Selamat hidup kami. Inilah kerinduan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.